memang berbeda dengan 2 tahun lalu ya. Misalnya ketika ingat 2021 itu Cina terdapat kena krisis listrik energi, kemudian tahun kemarin juga India dan Cina juga mendapatkan cobaan berupa krisis listrik dan energi. Jadi saya rasa mereka sudah belajar dari tahun kemarin sehingga mereka sudah mengantisipasi gimana sih untuk tidak terulang lagi. Jadi mereka langsung meningkatkan produksi. Nah ini yang mungkin tidak terjadi di tahun kemarin ya, ketika tahun kemarin seperti kalang kabut, tahun ini jauh lebih persiapannya. Misalnya India itu sudah mengimpor besar-besaran di Februari, Cina pun sudah di bulan Maret. Jadi ketika jauh sebelum musim panasnya datang, mereka sudah mempersiapkan diri. Ini yang membuat harga batu bara tidak akan setinggi tahun kemarin. Apalagi tahun kemarin sedang ada perang ya, dengan demikian distribusi logistik semuanya terganggu, dan ini yang membuat harganya melonjak drastis, rata-rata 350 sampai 400, sementara sekarang bahkan sekitar 168, 180, artinya kembali ke era sebelum perang nih ya Kak Anneke ya, bahwa ada normalisasi di sana, permintaan memang naik tapi tidak akan membuat kalang kabut seperti tahun kemarin. Jadi mungkin harganya tidak akan setinggi tahun-tahun kemarin. Ketika India tahun kemarin itu membuat harga batu bara dari 260 kemudian langsung loncat ke 350. Ketika permintaan Cina pun naik drastis, dan tahun ini walaupun naik tapi tidak akan setinggi tahun-tahun kemarin. Kemarin sempat naik 200 ya dari 180, tapi sekarang sudah turun lagi. Nah ini yang membuat bahwa mereka juga antisipasinya sudah lebih baik, jadi tidak akan meloncat seperti tahun kemarin. Iya baik Mas Ro, tapi kalau kita lihat juga China ini meskipun sudah dibuka ekonominya dan berusaha untuk memproduksi batu bara lebih banyak lagi, tapi secara data-data ekonomi kita lihat ekonomi China ini menunjukkan pelemahan begitu. Apakah ini juga akan akhirnya berpengaruh terhadap permintaan batu bara begitu? Kalau tadi Mas Ro katakan mungkin harganya tidak akan senaik di kemarin 2 tahun sebelumnya dan juga tahun kemarin begitu. Tapi kalaupun ada kenaikan, apakah ini akan lebih dari 200? Kalau saya melihat mungkin kalau suatu saat akan naik 200 akan ke sana mungkin ya, terutama ke depan mungkin kalau permintaan dari Asia Tenggara naik drastis, kemudian Cina juga mungkin ada di Agustus ini agak kritis ya, Juli Agustus biasanya, tapi saya rasa walaupun naik 200 tidak akan bertahan lama seperti tahun kemarin yang sangat susah turunnya ya. Mungkin kalau sekarang kan turun kemudian dengan cepat kembali lagi di bawah 200, jadi memang harganya saya rasa sampai mungkin akhir tahun pun akan di bawah 200, mungkin 160, 170-an seperti itu ya, tidak akan meloncat 350 sampai 400 karena yaitu Cina sudah menaikkan produksi luar biasa, rekornya kemarin di bulan April sudah di Maret sudah rekor hariannya, dan itu membuktikan bahwa mereka sudah ready untuk mengantisipasi apapun yang terjadi. Artinya kalau memang data-data ekonomi China ini semakin melemah, harga akan tetap di kisaran 160-170. Itu juga menjadi salah satu yang dipertanyakan ya. Ekonomi China mungkin di kuartal 1 naik, tapi justru ada dua hal yang sangat berbeda. Konsumsinya mereka naik, tapi sayangnya investasi dan produksi dan manufaktur, aktivitas industrinya belum sekencang harapan orang ya. Artinya permintaan batu bara untuk dari listrik ataupun untuk energi itu masih jauh lebih sedikit, dan produksi Cina juga sudah naik, jadi akan head to head, harganya produksi Cina naik kemudian permintaan melemah, ini yang membuat harga batu bara akan sangat sulit ya. Walaupun kita tahu permintaan Cina mungkin akan naik, tapi mereka juga produksinya juga naik, dan aktivitas industrinya nih belum naik drastis, apalagi mungkin di baja ya. Baja itu kan butuh banyak mungkin batu bara kokas, dan untuk industri butuh pembangkit dari batu bara thermal. Dua-duanya ini belum naik drastis karena yaitu aktivitas industrinya belum naik seperti dulu ya. Bahkan PMI kemarin pun mereka justru kontraksi. Ini yang membuat orang bertanya-tanya sebenarnya aktivitas manufaktur Cina arahnya ke depan kemana sih?